Di video kali ini kita akan coba bahas pembagian area lapangan. Ini termasuk strategi ya. Apa saja yang harus kita lakukan ketika bola berada di area tersebut, baik ketika defend maupun ketika kita offense. Saksikan videonya. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, defense, net play, goal, dribble, kill, akun futsal harian Anda. Pembagian area ini beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai istilah supaya memudahkan ketika kita berkomunikasi kepada tim kita tentang strategi yang kita gunakan. Berikutnya kita bahas ofensif, pembagian area ketika kita melakukan serangan. Sebelumnya saya jelaskan dulu, penyerangan dalam futsal kita bagikan menjadi 3. Yang pertama adalah build up, open play, dan finishing. Sehingga areanya pun kita bagi menjadi 3. Untuk area yang pertama ketika kita menyerang yaitu build up. Itu 1 sampai 10 meter lapangan kita jaraknya 10 atau 12 meter. Area berikutnya, area tengah yaitu sekitar 10 sampai 30 meter. Dan area 30 sampai 40 meter itu merupakan area finishing. Yang pertama, build up. Apa itu? Build up merupakan rencana strategi penyerangan. Bola dari kiper atau dari kick in dan lain-lain. Tapi kita bahas ketika bola dari penjaga gawang kita ya, dari kiper kita. Tujuannya adalah untuk merencanakan aksi strategi penyerangan. Di area ini pemain kita yang tidak memegang bola akan melakukan gerakan, termasuk pemain yang memegang bola atau bergerak tanpa bola. Bola penguasaan penuh ada di tim kita karena pressing lawan masih jauh. Berikutnya formasi kita masih seimbang karena belum ada tekanan yang berarti dari lawan. Ketika lawan melakukan full press atau tekanan yang tinggi kepada kita, tekanan ketat, yang harus kita lakukan adalah mengurangi sentuhan bola di area build up ini. Berikutnya open play. Permainan terbuka yang terorganisir, meningkatkan intensitas gerakan, bergerak dengan bola maupun tanpa bola. Di area ini kita kalau kehilangan bola memiliki resiko tidak seberat ketika kita kehilangan bola di area build up. Ketika kita kehilangan bola di area build up, maka resikonya besar karena lawan bisa langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi ketika kita sudah kehilangan bola di area open play, maka masih ada kemungkinan bagi kita untuk mengejar bola atau mengejar area. Berikutnya adalah finishing. Finishing merupakan usaha untuk mencetak gol, menciptakan kondisi untuk mencetak gol, baik shooting, melewati lawan, dribbling, ataupun mencari rekan di ruang atau di tiang 2. Itu pembagian area ketika kita melakukan penyerangan di futsal. Ini merupakan contoh di mana Barcelona melakukan attacking dari proses build up, menjaga gawang, kemudian kepada pemain, menentukan arah serangan, kemudian memasuki area open play dengan menggunakan parallel pass, dan finishing dengan tiang kedua. Ini merupakan contoh di mana berikutnya kita bagi area ketika kita defend sama, dibagi menjadi 3 bagian dan jaraknya pun sama. Area yang aman adalah area 30 sampai 40 meter, area warning atau area yang lumayan berbahaya. Kalau area prepare defense ya, itu sekitar 12, 10 sampai 30 meter, dan area yang berbahaya atau dangerous area itu 1 sampai 10 meter dari garis lapangan kita. Yang pertama, safe area aman dan dari lawan untuk mencetak gol. Ya, gol-gol yang bisa terjadi dari bola situ adalah bola lob yang melewati atas kiper. Biasanya kiper berada di depan untuk support penyerangan. Itu salah satu resikonya. Tapi itu cenderung terjadi cukup jarang ya.
Sehingga area ini merupakan area yang aman. Terus bagaimana jika kita kehilangan bola di area ini? Maka yang harus kita kejar adalah area terlebih dahulu. Jangan langsung mengejar ke lawan kita. Transisi negatif menjadi prioritas, itu yang saya maksud tadi. Ketika kita kehilangan bola, maka kita harus memprioritaskan kembali ke area lapangan kita dulu, bukan mengejar bola. Berikutnya, warning area, area tengah, sama dengan save area. Ketika kita kehilangan bola di area sini, maka yang jadi prioritas utama ketika defense adalah negative transition to area atau transisi bertahan. Yang jadi prioritas adalah area, jangan langsung mengejar pemain yang memegang bola. Terus yang perlu diperhatikan lagi ketika berada di zona ini adalah pemain pertama atau first defender dan second defender harus sudah jelas, dan pembagian jatah cover lawan yang lain, pemain defender ketiga dan keempat juga sudah harus jelas. Apa itu first defender, second defender, third defender, dan lainnya? Saya beri jelaskan yang first defender terlebih dahulu, atau lebih jelasnya kita bahas di beberapa video ke depan. Nanti ada fokus materi kita tentang defense. First defender adalah pemain yang bertanggung jawab terhadap pemain yang memegang bola atau lawan yang memegang bola. Biasanya ditandai dengan angkat tangan. Kemudian second defender adalah pemain yang bertugas mengcover jika first defender terlewat. Itu saja sedikit supaya paham. Untuk lebih jelasnya akan kita buatkan video tentang defense lebih mendalam setelah Lebaran ya. Kalau puasa ini sementara libur ngelatih. Berikutnya, dangerous area atau area berbahaya. Tugas yang harus kita lakukan adalah menutup area shooting atau passing prioritas. Apa itu passing prioritas? Adalah passing yang mengarah ke jantung pertahanan kita. Seandainya lawan kita berada di flank kita sebelah kiri, maka tugas utama kita adalah menutup bola shooting dari dia atau menutup passing yang menuju ke tiang 2. Kalau kembali ke area mereka, passingnya tidak usah kita tutup, atau passing paralel lurus ke depan itu tidak jadi prioritas ya, karena tidak berbahaya. Kemudian koordinasi dengan penjaga gawang mengenai penempatan posisi. Ya, biasanya penjaga gawang akan mulai mengatur posisi kita. Sebagai contoh, ketika ada fast break 2 lawan 1, maka kita harus komunikasi di area ini, siapa yang mengejar bola dan siapa yang menjaga pemain kedua. Berikutnya, compact defense ya. Ini terjadi ketika kita melakukan zona defense, baik lawan melakukan power play atau tidak, maka kedalaman defense akan menjadi hal penentu sehingga bola tidak bisa passing ke area prioritas atau ke jantung pertahanan kita. Itu yang harus kita lakukan ketika bola berada di area dangerous. Ini yang kita maksud dengan transisi negatif area orientation ya. Jadi kita tidak harus mengejar pemain yang memegang bola, tapi mengamankan area terlebih dahulu. Ini yang kita maksud dengan transisi negatif area orientation ya. Jadi kita tidak harus mengejar pemain yang memegang bola, tapi mengamankan area terlebih dahulu. Ini yang kita maksud dengan transisi negatif area orientation ya. Jadi kita tidak, ya, itu merupakan penjelasan kita tentang pembagian area di permainan futsal atau strategi pembagian area di permainan futsal. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena insya Allah kita memberikan banyak sharing tentang futsal. Dan jika teman-teman mau bertanya, silakan di kolom komentar atau di DM Instagram kita, Futsal Upgrade. Jika kita bisa jawab, insya Allah kita jawab. Jika kita tidak berkompeten atau tidak bisa jawab, maka kita carikan institusi atau senior-senior pemain dan pelatih yang bisa menjawabnya. Di video berikutnya kita akan bahas tentang formasi, ya, tentang bagaimana formasi yang baik, kelebihan dan kelemahannya masing-masing formasi. Demikian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.